ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والعظمة، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى البشر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, kita lanjutkan biiznillah ta'ala kajian hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Saat ini kita akan bahas insyaallah hadis 15 dari kitab tersebut. Hadis ke-15, dan mudah-mudahan bisa kita lanjut ke hadis 16 insyaallah ta'ala. Yang mana ini semua insyaallah berkaitan dengan al-akhlaq. Akhlak, ya. Kita bacakan dulu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Berarti sini ada 3 kalimat sebagai matan hadis. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka di sini ada takyid, ada ikatan persyaratan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa di sini sir dan rahasianya, antara kaitannya antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir terhadap 3 hal tersebut, yaitu berkata baik atau diam, kemudian falyukrim jarah, yaitu memuliakan tetangganya, dan yang ketiga falyukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Ternyata 3 akhlak ini kaitannya erat dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Di Al-Quran pun begitu. Iman kepada Allah dan hari akhir itu seringkali disandingkan, karena memang keduanya tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa seseorang dia beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada hari akhir. Dan sebaliknya, dia beriman kepada hari akhir namun dia tidak beriman kepada Allah. Dan siapapun yang meninggikan imannya kepada Allah, pasti dia juga akan merasakan lezatnya iman kepada hari akhir. Dan siapa yang khawatir akan akhiratnya, maka pasti terasa juga pada dirinya kelezatan beriman kepada Allah. Maka kedua iman ini dua di antara rukun iman ini tidak bisa dipisahkan sama sekali. Ketika antum beramal saleh, maka antum
menginginkan diterimanya amalan oleh Allah sehingga berefek baik pada hari akhir. Dan ketika antum takut akan kemurkaan Allah Ta'ala, maka otomatis antum juga khawatir kebagaimanaan antum di hari akhir nanti. Maka tidak bisa dipisahkan dua hal ini. Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan rupa-rupanya memang dalam Islam akhlak al-karimah, akhlak mulia itu ada kaitan erat dengan keimanan. Ada kaitan erat dengan keimanan. Diawali di sini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Taib. Falyaqul khaira. Hendaklah dia berkata khaira. Kebaikan. Dan kebaikan ada dua macam. Ya, kebaikan ada dua macam. Maksudnya kebaikan dalam perkataan, ya. Ada dua macam. Kebaikan perkataan ada dua macam. Pertama, baik secara zat. Perkataan yang baik secara zat. Kedua, perkataan yang tidak dinilai baik atau buruk kecuali dengan adanya maksud. Ya, perkataan yang tidak dinilai baik ataupun buruk kecuali dengan adanya maksud. Ya. Atau boleh kita katakan perkataan itu ada tiga macam. Yaitu perkataan yang baik secara zat. Kemudian yang kedua, perkataan yang secara zat tidak dinilai baik atau buruk kecuali dengan adanya maksud. Dan yang ketiga, perkataan yang buruk secara zat. Perkataan yang buruk secara zat. Ya. Jadi perkataan terbagi menjadi tiga. Perkataan baik secara zat memang baik, ya. Kedua, perkataan yang tidak bisa dinilai baik atau buruk kecuali dengan adanya qarinah atau maksud. Qarinah itu indikator, yaitu maksud. Tujuannya apa? Dan yang ketiga, perkataan yang buruk secara zat. Tapi perkataan yang baik secara zat itu di antara contohnya adalah kalamullah. Jelas ini, ya. Khairul hadis, khairul kalam. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Ini baik secara zat. Kemudian juga kalam Nabi SAW secara zat baik. Karena kalam ini keluar dari lisan sebaik-baik manusia. Kemudian segala macam zikir dan wirid yang syar'i, maka itu baik secara zat. Kalam tersebut baik secara zat. Baik, begitu ya. Atau bisa juga yang keempat, di antara contohnya ta'lim atau mengajarkan manusia kebaikan atau mencegah manusia dari keburukan. Ya, ta'lim, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua baik, kalam yang baik secara zat. Begitu ya? Baik secara zat. Jadi mengajarkan orang walaupun ilmu dunia, maka itu baik secara zat. Baik. Walaupun memang itu dikorinkan dengan adanya maksud, ya, tapi ala kulli hal itu baik secara zat. Ta'lim dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ingat amar ma'ruf dan nahi munkar, bukan amar doang dan bukan nahi. Tidak semua perintah itu baik secara zat, tidak semua larangan itu baik secara zat. Tapi lihat perintah terhadap yang ma'ruf dan larangan terhadap yang munkar. Kalau perintah di sini bukan hal yang ma'ruf, maka tidak bisa dikatakan baik secara zat. Taib yang kedua apa tadi?
tidak dinilai baik atau buruknya kecuali dengan adanya maksud atau terketahui maksud atau qarinah, indikatornya ketahuan atau diketahui. Baru kalimat ini disebut baik atau buruk. Ya. Mengatakan misalnya silahkan, tafadhal. Baik atau buruk? Ya enggak baik, enggak buruk. Maksud antum apa tafadhal di sini? Ada orang mengatakan tafadhal untuk ramah tamah. Nah, ini baik karena maksudnya baik. Ada orang mengatakan tafadhal untuk basa-basi. Basa-basi dalam kemaksiatan misalnya. Mas, ana mau main gitar dulu ya. Fadhal. Tafadhal. Maka ini apa? Buruk. Tapi buruk secara zat enggak? Bukan. Buruk dari segi maksud, yaitu mempersilahkan orang untuk bermaksiat. Atau tafadhal dengan maksud menantang. Gimana coba? Tafadhal tapi maksudnya nantang. Berantem kan? Mau berantem? Ayo sok atuh ayo. Kadieu sial gitu. Ini baik atau buruk? Buruk karena ada maksud buruk. Kadieu sok ya. Tafadhal. Ini kalimat yang enggak baik enggak buruk kecuali kalau diketahui maksudnya. Ya kan ya? Gitu ya. Makanya seperti nisbi nomor 2 ini. Nomor 3 yaitu yang buruk secara zat. Buruk secara zat. Yang buruk secara zat ini ya kalimat-kalimat kotor. Ya memang dikenal oleh semua orang ini maksudnya kotor. Enggak usah disebut di sinilah, ya. Begitu ya? Itu yang ketiga. Maka kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Tapi berkata baik di sini ada 2 model. Imma yang baik secara zat, imma perkataan tersebut aslinya biasa, tapi maksudnya adalah baik. Atau boleh ditambahkan kadang-kadang perkataan tersebut tidak baik, cuman terucapkan karena adanya maksud baik. Contoh kayak tadi misalnya, tadi Anda bilang pas berantem apa gimana? Kalian sih, ayo jajal sok. Belagu, nggak gitu. Itu kan kalimat jelek di bahasa Sunda. Tapi di sini dalam rangka memberikan contoh bahwasanya kalimat-kalimat ini termasuk kalimat-kalimat yang buruk. Maka tadi Anda ngomong kayak gitu tidak termasuk keburukan. Kecuali kalau Anda ngomong itu beneran ke antum, ya. Habis sesi kajian, terus Anda ngeliat antum dari tadi nunduk-nunduk dan ngangguk-ngangguk terus, bukannya paham tapi ternyata tidur. Ayo sih, nantang aing sih, nggak gitu. Nah ini baru, kalau ini jelek ya. Insya Allah nggak ada ustadz kayak gitu, ya parah kalau ustadz kayak gitu. Antum mau tidur aja ya kawan, nggak apa-apa. Taib, falyaqul khaira aw liyasmut. Jadi berkatalah baik, imma baik secara zat, imma perkataan biasa namun ada maksud baik. Perkataan biasa namun ada maksud baik. Ya. Kita misalnya ketemu sama orang basa-basi, perkataan biasa namun maksud kita baik, yaitu untuk membuat apa? Ice break, break bukan break. Kalau break break itu ngerem artinya. Break. Ya, jadi apa namanya Indonesia apa? Mencairkan suasana. Iya. Misal di bis, antum naik bis apa misalnya? Naik bis apa ikhwan? Bis apa? Antum naik bis apa? Double decker? Gua ya banget. Paling semangat lagi ngomong kayak gitu. Biasanya nggak pernah jawab antum.
Giran gaya aja lah. Anak bis, bus mana ente? Apa double decker apa? Iya tahu saya bis tingkat double decker, tapi apa labelnya? Apa namanya bisnya apa? Agramas jangan-jangan? Enggak. Wah, gaya juga dia. Pas ngomong bis gaya dia. Iya. Ilmu syar'i enggak ada, gila ngomong bis gaya. Ya. Coba apa bisnya namanya? Kebanyakan pilihan ya atau enggak tahu sama sekali? Ah. Hah? Simpati air? Hah? Al-muhim terserah antum lah. Pokoknya antum masuk ke bis itu, ya double decker ini yang di bawah yang di atas antum naiknya. Yang atas? Hah? Enggak mau apa? Iya, yang kan mahalnya bawah kan? Kenapa enggak pilih bawah? Bukan gak enak, ya fulusnya belum mampu. Enakan di atas. Oktaib, seatnya dua kan? Kemudian duduk di samping antum seorang bapak yang bukanlah bapak antum. Ya, terjadilah kemudian kekakuan antara keduanya. Antum bilang atau sapa duluan, Pak. Ya, gimana kabarnya Pak? Mau kemana Pak? Nah ini kalimat biasa, nggak terpuji, nggak tercela kan dari segi kalimat. Tapi maksud antum ice breaking supaya cair suasana, maka ini ada maksud baik. Maka ini termasuk falyakul khaira. Termasuk falyakul khaira. Iya. Lah kalau misalnya antum di desa lagi di pematang sawah, jalan-jalan ke desa yang tidak antum kenal orang-orangnya dan antum orang asing di situ. Ketemu mbah-mbah yang lagi manggul padi atau apalah gitu. Kira-kira terjadi ini enggak? Apa namanya? Percakapan, sapaan. Ya kan? Yo Mas, yo Pak, gitu kan ya? Itu kan kalimat yo Mas, pinara dan seterusnya. Itu semua kalimat mubah, basa-basi, biasa gitu. Tapi kalau maksudnya adalah kerabahan, untuk menyenangkan dia supaya kita hargai, kan kita hormati posisinya, maka ini semua termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Ya biasanya kan kalau di Jawa, terutama Jawa Tengah ya, apalagi kalau di gunung-gunung tuh orangnya ramah-ramah. Kemudian kita jalan, nggak kenal sama kita. Mbah-mbahnya bilang di depan rumahnya, pinara Mas, gitu kan ya? Pinara apa pinara? Mampir beneran antum nanti kan? Antum memang orang mana Mas? Dimas ya, Dimas namanya. Alhamdulillah. Nah, bukannya nama bis Dimas ya? Dimas nama bis kan? Oh, Limas nama bis ya. Hah? Kamu antum kira ngomongin bis seger banget antum, Masya Allah. Sampai mana tadi Anda Dimas? Anda lupa loh. Mampir. Antum kalau misalnya diajak Spinara Mas, benar-benar mampir antum. Serah deh. Mulai ini seminggu ini antum didik apa Pak? Bisa beda gini. Seminggu berbeda langsung. Ada apa? Tahun resolusi 2022 ya? Masya Allah. Falyakul khaira aw liyasmut. Ya. Terus kemudian jemaah, kemudian ikhwan, wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat lain disebutkan fala yu'dhi jarahu. Janganlah dia menyakiti tetangganya. Memuliakan di sini berarti jangan menyakiti. Memuliakan imma dengan pemberian atau memuliakan dengan man'ul idza. Ya, dengan pemberian atau dengan pencegahan terhadap sikap menyakiti. Ya. Menyakiti ini baik dengan perkataan, baik dengan suara ataupun dengan fisik. Ya. Jar ini tetangga.
Tapi jar itu ada dua model jemaah, ikhwan. Kata Allah di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junuba. Di sini di Al-Qur'an disebutkan dua model al-jar dari segi kekerabatan. Wal jari dzil qurba dan wal jari al-junuba. Al-jari dzil qurba yaitu tetangga sekaligus kerabat. Al-jaril junub tetangga non kerabat. Ya, jadi ketetanggaan, para tetangga ditinjau dari kekeluargaan ada dua macam. Tetangga yang ada kekerabatan dengan kita, ya, dan kekerabatan ini bisa dengan kekerabatan ailah, keluarga pribadi kita, atau kekerabatan musaharah. Musaharah itu kebesanan. Maka ini masuk dalam wal jari dzil qurba. Tapi wal jari dzil qurba di sini tentu rinciannya juga ada lagi modelnya. Termasuk kerabat, yaitu adik kakak, paman bibi. Ini lebih ditekankan dibandingkan kerabat sepupu. Ya. Karena kerabat yang berpotensi menjadi ahli waris itu lebih kuat dibandingkan kerabat yang tidak berpotensi menjadi ahli waris. Sepupu ahli waris bukan? Bukan. Ya. Sepupu bukan, umumnya biasanya termahjub atau enggak dapat apa-apa dari warisan kita. Udah tertutup lah sama banyak keluarga. Dan mahram bukan sepupu itu. Kalau lawan jenis bukan mahram. Maka pahala berbuat baik, memuliakan tetangga yang merupakan kerabat, terutama kerabat keluarga sendiri, maka itu lebih besar dibandingkan selainnya. Kemudian yang kedua wal jaril junub, yaitu tetangga yang jauh dari segi kekerabatan, walaupun dia di samping rumah. Taib. Misal di rumah antum, di samping kanan kiri tetangga, iya. Depan tetangga. Tapi mereka itu bukan keluarga kita. 10 ke kanan ada paman kita. Maka mana pahala yang lebih besar ketika antum memberi sedekah atau hadiah tetangga yang merupakan kerabat kita, gitu. Iya. Walaupun bukan lebih dekat, 10 rumah lagi, tapi itu termasuk tetangga. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai batasan ketetanggaan itu berapa unit gitu loh. Hal seperti ini tidak bisa dibatasi. Karena uruf tiap daerah beda-beda. Nggak bisa dibatasi. Ada kalanya dalam satu desa atau dusun, antum di dusun tersebut, jarak antara rumah antum dengan tetangga antum boleh jadi bermeter-meter. Antara rumah antum dengan tetangga antum kebun, sampingnya ada sungai. Dan rumah jarang di situ. Maka kalau misalnya pakai kalimat sebagian ulama, jaraknya adalah 40 hari kanan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ini enggak bisa digariskan seperti ini ya. Bagi orang Bekasi dekat berarti tetangga tuh. Tapi bagi orang pedalaman, masya Allah, jauh. Ada dulu 2005 dan 2006 di Kalimantan ngajar di sebuah desa terpencil dan pelosok di Pontianak, padahal itu namanya Parit Semen. Dari jalan raya yang jalan rayanya itu sepinya itu luar biasa. Antum tidur di situ bisa insya Allah. Tapi jangan ya, di jalan raya itu sepi dan masih masuk lagi sekitar 3 atau 4 kilo. Waktu itu anak ngajar di pondok yatim piatu, panti asuhan semacam itulah.
Rata-rata anak-anak yang memang orang tuanya broken, orang tuanya cerai atau mati orang tuanya atau yang nggak jelas loh ya. Maka anak ngajar di sana. Paling ujung, paling hutan lah, paling hutannya dari gang itu paling ujung tuh. Untuk lewat situ harus, sekarang udah ada jalan bukan aspal namanya, dari cor-coran gitu ada sekarang, alhamdulillah. Tapi buat motor doang. Dan dulu itu cuma akar-akar itu. Nggak ada jalan mending sekarang. Nah, jarak antara pesantren dengan tetangganya, ada orang Madura tinggal di situ. Tetangganya, dan itu orang Madura, itu kira-kira 150 meter. Dan itu satu rumah tok. Satu keluarga itu. Udah di situ itu dikelilingi dengan pakis-pakis kan di tanah gambut itu kan. Rata-rata kan pohon paku ya tanamannya. Kemudian dari rumah Pak, namanya disebutnya Pak Tengeng namanya. Anda nggak tahu artinya apa Pak Tengeng itu. Ya, bahasanya juga nggak tahu. Kemudian kalau mau lanjut lagi ke tetangga berikut masih lebih panjang lagi. Mungkin 200 atau 300 meteran. Kalau dibarometerkan 40 rumah itu sampai 4 kilometer nggak nyampe 40 rumah. Makanya urusan berapa nominal atau batasan tetangga itu dikembalikan kepada kearifan lokal. Wallahu alam, seperti itu. Karena nggak bisa antum gariskan dengan nominal. Enggak, tetangga antum banyak nggak, Mas Dimas? Banyak di mana? Di sana di mana nih? Pak, kebingungan. Tetangga antum banyak nggak? Di sini? Dekat Duren Sawit. Jagorawi. Haji? Ya, Haji Rawi. Wah. Ini Pak Andik tolong nanti dia diikat, terus mulutnya diengangain, masukin madu sama lebah-lebahnya sekalian. Biar diberi pelajaran ini. Masukin lebah-lebahnya sekalian itu. Antum kenapa 2022 jadi kayak gini antum? Ya, jadi tetangga tidak bisa dibatasi dengan nominal, ya. Ya, bagaimana kemudian batasnya? Udah bagaimana uruf kita itu membatasi tetangga? Ya, kanan dan kiri. Bahkan jemaah, ikhwan, perumahan atau komplek itu juga beda tinjauannya dengan kampung biasa. Ya. Boleh jadi, dan ini yang terjadi memang, dan ini memang sulit. Kadang-kadang sulit antum mau menjadi betul-betul orang yang ramah dan familiar di komplek perumahan besar. Itu kadang-kadang bukan kadang, sering kali sulit. Untuk mengetahui nama orang di samping aja, belum tentu antum bisa tahu. Untuk nanya aja belum tentu antum dapat orangnya, yang ada pembantunya. Pembantunya lagi nyemprotin tanaman atau apa. Ya. Bahkan mungkin pembantunya sendiri belum tentu tahu nama bosnya. Majikan kamu siapa namanya? Ya, pokoknya Pak Bos lah majikan saya. Nah, belum tentu tahu beneran. Nah, seperti itu gimana tuh? Susah. Mau mengikramkan tetangga dengan memberinya hadiah, ramah tamah, kadang-kadang gak ada waktu. Hari Ahad antum datang ke tempatnya, samping tetangga ini belum pernah kan? Ternyata nggak ada di rumah, lagi tamasya karena punya duit. Di hari kerja nggak ada orangnya juga. Menjelang hari Id pulang kampung, kita sampai bertanya, ini orang punya rumah kayak nggak tinggal di sini, jangan-jangan. Ada yang seperti itu. Ya, zaman udah berbeda, ikhwan. Varian keadaan itu enggak seperti zaman Nabi SAW. Sekarang beragam. Ya. Falyukrim jarahu. Ya. Taib. Bagaimana dengan melakukan ikram dengan memberi hadiah? Itu baik. Ke tetangga, ke teman, ke sahabat, saudara dan seterusnya. Baik. Tetapi
hendaknya ikram itu disesuaikan dengan objek mukram alaih, yaitu objek yang dimuliakan. Artinya gini ikhwan, ketika antum melihat dia itu orang fakir, maka sesuaikan hadiah buat orang fakir. Ketika antum melihat dia ghani, kaya, maka sesuaikan dengan kekayaan dia. Memang kadang-kadang itu menjadi pertanyaan. Kok giliran yang kaya malah dikasih barang mewah, giliran yang fakir malah dikasih barang seuprit atau gimana? Sebenarnya tinjauan seperti ini boleh. Karena kalau dibalik bisa menjadi fitnah. Antum ngasih orang fakir Pajero, mobil, enggak relevan. Iya kan? Orang miskin, butuh makan, butuh nasi, antum kasih mobil sporty, enggak relevan. Walaupun ada live streamingnya, ya, enggak relevan. Orang fakir itu enggak butuh dengan itu. Walaupun nangis dia nangis karena merasa kok ini sih Pak dikasih gitu, bukan nangis karena apa? Orang kaya dikasih kue pancong, padahal dia makanannya itu makanan sultan. Ya kue pancong ya mungkin diterima, cuman kan kurang cocok. Misalnya ya, misal saja ini misal doang, nggak harus mesti gitu. Maka perlu juga kita meninjau objek yang diberi. Baik, kemudian yang contoh. Antum memberi Ustaz, ini buku untuk antum. Tolong dibaca ya Ustaz biar ada berpahala. Ya insyaallah. Ustaznya Ustaz kibar. Iya. Kibar batnuhu, kibar sinuhu. Ya. Kibar maksudnya Ustaz besar lah, populer dan juga ilmunya tinggi. Dan kalau ngajar itu Arab Indo, ya, kadang bahasa Arab, kadang Indonesia. Antum ngasih kitab apa? Antum ngasih kitab wayang, ya enggak cocok lah. Bekas lagi beli di Kuitang, ya enggak cocok. Habis itu masih ada nama pemilik aslinya lagi, kan enggak cocok. Atau oke lah, buku ilmiah, kasih usul salasah, terjemahan. Ini Ustaz buat Ustaz. Ustaz bakal menerima. Tetapi ini kurang relevan, bukan karena sombong, bukan. Tetapi ya akhi, Ustaznya mau ngomong gak enak kan, takut kufur nikmat. Ini justru buku ini yang anak kaji dan anak bagi-bagi ke kaum muslimin. Tapi Ustaz gak bakal ngomong gitu. Maka hendaknya diposisikan yang baik gitu loh. Begitu juga jangan dibalik. Ada orang awam gak paham bahasa Arab, baru hijrah, baru belajar, antum kasih kitab Fathul Bari bahasa Arab. Satu set 20 jilid. Ini akhi buat antum Dimas, Fathul Bari. Iya. Bingung dia, dan anak bingung lihat dia. Ya. Jadi harus dicocokkan pemberian itu. Itu yang disebut, yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini, dalam kitab Syarah Al-Bainawi. Kemudian di sini Syekh Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan al-jar. Tetangga itu apa sih? Siapa sih? Apakah tetangga itu yang mulasik? Mulasik itu yang nempel sama antum, yaitu yang dempetan rumahnya di samping antum. Atau tetangga itu al-musyarik fis suq. Atau tetangga itu adalah yang berserikat bersama antum di pasar misalnya. Atau mungkin bisa, apakah tetangga itu yang biasa antum temui di masjid? Maka ini kata beliau yarji'u fihi ilal urf. Semua ini dikembalikan kepada urf, kearifan lokal, tinjauan lokal. Diriwayatkan memang ya dalam adab al-mufrad bahwasanya al-jar 40 da'ran fi kulli janib, yaitu 40 rumah di setiap sisi. Depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kata beliau fahadha fil waqtil hadiri su'bun jidda. Tapi membarometerkan 40 hari.
kebiasaan tahlilan kayak gini. 40 apa? 40 rumah. Itu pada hari ini kata beliau susah. Ya, susah. Karena beda-beda sekarang, daerah beda-beda dan juga apalagi perumahan, ya, dan seterusnya. Maka ini dikembalikan semua ke urf. Maka berbuat ihsan kepada tetangga merupakan bentuk keimanan pada Allah dan hari akhir. Dan di antara berbuat ihsan kaful adza atau man'ul adza, yaitu tidak menyakiti. Maka dalam riwayat lain fala yu'dzi jarahu. Jangan dia menyakiti tetangganya. Dengan suara-suara biasa itu. Motor racing. Ya. Tiap pagi dipanasin, bikin orang panas beneran memang. Ya, tiap pagi dipanasin. Wow, kenceng. Apalagi kalau udah habis 2 hari safar, hari ketiga panasnya lebih geber lagi itu. Itu ada yang nangis dari bayi, ada yang terganggu dan seterusnya. Atau pulang dengan knalpot racing malam-malam, pulang dari kerja. Wah, Masya Allah. Terganggu orang. Maka ini tidak beriman. Masih tidak beriman, tidak sempurna imannya. Ya. Nyetel musik keras-keras. Dangdut. Ya. Biasanya dangdut. Keras-keras tuh. Dikira orang pada suka. Padahal iya sih, banyak yang suka. Anda nggak suka, nggak usah ngomong. Antum suka juga jangan-jangan. Ngangguk dia. Antum minum apa sih? Madu penyubur pria ya? Kok aneh? Beda mas. Sebelumnya kenapa? Kepercayaan dirinya meningkat pak. Ada disuguhin apa di rumah? Madu penyubur pria. Udah nikah belum? Tuh, antum jam minum itu belum cocok, ya. Ya. Kemudian suara-suara bahkan mengatasnamakan agama. Ya. Walaupun itu salawat. Maka jangan mengganggu tetangganya. Mereka punya hak. Ya. Tapi kemudian yang terakhir dari hadis ini, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ingat tamu bertamu kalau tujuannya itu baik, maka itu sunnah. Ya, pada asalnya bertamu itu mubah. Boleh. Tapi kalau tujuannya baik, menjalin silaturahim, kekerabatan, atau memperkenalkan diri karena warga baru, maka ini dianjurkan. Tidak wajib. Bertamu untuk mengklarifikasi permasalahan yang menjadi desas-desus, maka ini kadang-kadang bisa menjadi wajib. Tapi ala kulli hal, bertamu pada asalnya mubah. Apa hukum menerima tamu? Wajib, dianjurkan, atau mubah? Atau makruh? Atau haram? Menerima tamu ada 5 hukum tersebut. Tapi hukum asalnya adalah dianjurkan sebagai penghargaan terhadapnya, tapi tidak wajib. Kadang-kadang menerima tamu bisa menjadi wajib. Makanya hukumnya semuanya kena. Kadang-kadang bisa menjadi haram, iya. Misalnya istri antum di rumah, ada tamu, laki-laki sendirian, ajnabi, non mahram, boleh nggak menerima tamu ini? Nggak boleh, haram. Haram. Ya, istri antum di rumah, kemudian datang adik ipar antum, laki-laki, antum lagi kerja, boleh nggak istri antum menerima tamu ini, adik ipar? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Alhamu wal maut. Alhamu itu adik ipar atau orang-orang di besan lawan jenis, orang-orang lawan jenis dari besan yang
memang belum bisa dinikahi, tapi kalau berpisah dengan suaminya bisa nikah dia. Seperti ipar, adik ipar, kakak ipar. Itu mahram dari segi besan, tapi tidak mahram dari segi bolehnya nikah setelah berpisah. Iya. Ala kuliah ini nggak boleh diterima. Tapi kalau misalnya yang datang orang tua antum, ibu yang datang, Assalamualaikum. Waduh, hukumnya apa nih ya nerima tamu ibu? Masih mikir ya. Paling ibu kandungnya tuh. Ibu kandungnya, Assalamualaikum nak. Si sahibul baitnya ngintip dari jendela gini. Ya ibu gua lagi. Di sini kayak gimana hukumnya ya? Buka buku dulu, buka catatan dulu. Ya ini wajib akhi, wajib. Ngapain? Enggak usah mikir-mikir lagi. Waalaikumsalam, kemudian terima dan ya disuruh masuk. Kalau menerima tamu umum, hukumnya dianjurkan kalau memang antum kenal dan ada kebaikan dianjurkan. Tapi kalau misalnya ada kecurigaan, maka boleh atau bisa jadi makruh kalau memang kecurigaannya bertambah. Ya begitu. Kalau misalnya antum menerima ada tamu nih datang, yang mana tamu ini antum nggak begitu kenal sama dia, tapi antum tahu dia ini tukang minta-minta. Dia ini tukang minta-minta. Maka apa hukumnya menerima tamu ini? Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Ya, minta-minta ya, dan minta-mintanya karena karakter dia, watak dia suka minta-minta. Maka jangan bantu dia dengan menerima dia sebagai tamu. Begitu ya ikhwan. Jadi hukum asal menerima tamu itu dianjurkan. Tapi kalau antum lagi ada kebutuhan atau antum sedang tidak mau diganggu, antum punya hak untuk tidak menerimanya. Baik dengan cara menolaknya langsung dari balik pintu atau dengan cara tidak menjawab salamnya secara terang-terangan, tapi menjawabnya secara sir, yaitu sedikit suaranya. Dari pintu, Assalamualaikum, antum jawab di ujung pojok kamar terpencil di balik lemari. Waalaikumsalam. Antum telah menunaikan kewajiban menjawab salam. Tapi kalau antum zahirkan salam antum kan difahami olehnya bahwasanya antum welcome. Maka antum enggak mau. Khalas. Enggak mau diganggu, mau bobo dulu. Nah, tidur siang. Itu hak antum enggak masalah. Tapi ketika antum sudah menerima tamu atau sudah mengisyaratkan kepada tamu yang datang ini bahwa saya seolah-olah antum menerima, maka wajib atas antum memuliakan dia. Wajib atas antum untuk memuliakan dia. Ini kaidahnya, ingat. Menerima tamu hukum asalnya dianjurkan. Nah, ketika sudah antum terima, wajib dimuliakan. Dan memuliakan tamu itu juga kembali ke urf. Beda-beda. Ya, beda-beda. Menerima tamu kembali ke urf. Bagaimana cara memuliakan tamu, bagaimana caranya itu kembali ke urf. Urf beda-beda. Baik kembali ke urf atau kembali ke bagaimana kondisi ekonomi keluarga itu. Iya. Antum datang ke rumah orang fakir miskin, kemudian antum masuk, disuguhin apa? Air putih. Lah, air putih doang? Kue mana? Kolang-kaling mana? Kan lebaran. Antum bilang gitu. Maka ini anda nggak bisa, seperti itu nggak bisa. Itu sudah disuguhin air putih aja udah alhamdulillah itu. Nggak punya sirup, nggak punya apa dia bilang. Anda afwan nggak punya sirup. Udah air putih doang, ada bekas sisa kecunya lagi. Ya. Kalau itu emang keterlaluan. Tapi kalau misalnya sama orang yang berada dan kita juga orang berada, memuliakan tamu, hadirilah hal yang sesuai dengan ekonomi kita. Ada kuenya misalnya, baik kue kering ataupun kue basah gitu. Jangan memiskinkan diri ketika ada tamu datang, kecuali kalau tamunya kaya. Giliran tamunya yang datang orang nggak penting, kemudian disuguhinya apa? Air putih. Rasanya rasa keran pula. Dan memang dari keran ternyata. Karena orang ini nggak begitu berharga, udah kasih air keran aja. Nak.
Pak kan air putih matang kan bahas nggak usah udah kayak sekarang. Udah nggak usah. Emang dia nanya. Ya tapi dia nggak nanya Pak, tapi kan dia ngerasain nanti. Khurafat. Ya. Kasih aja. Nah, ini kurang respect ini sama tamu. Iya. Kasihlah sesuai ekonomi antum. Kalau antum tajir kaya, ya. Tamu datang, alhamdulillah dia mau berkunjung, alhamdulillah. Kasih sesuatu mungkin. Kalau antum pedagang madu nih misalnya nih. Kasih sedikit apa madu atau apalah kue-kue yang berkaitan dengan dagangan antum, ya alhamdulillah. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya di Sunda ya, itu tamu suguhannya sesuai dengan seberapa penting tamu itu di mata sahibul bait. Bukankah begitu? Atau Sundanya mana? Empire atau mana? Fi Amanillah. Oh, Sukamandi. Itu kabupaten apa Sukamandi itu? Ciasem? Enggak, kabupaten. Enggak ada kabupaten Ciasem. Lupa. Beneran. Antum tamat SD. Pak ini tamat SD apa tamat apa kok enggak tahu kabupatennya sendiri? Beneran antum enggak tahu? Kabupaten Indramayu mungkin enggak? Masa? Coba. A. Indramayu, B. Majalengka, C. Kuningan, D. Subang. Ayo mana? Banjar lebih jauh lagi, kan? Banjar Ciamis dong sana. Banjar emang Banjar kabupaten ya? Indramayu bukan? Yakin? Coba ya anak Google ya. Kalau salah, antum dihukum kayak tadi dikit terus dimasukin lebah-lebah ya. Kalau benar antum boleh pulang sekarang. Coba, anak-anak juga penasaran Sukamandi itu kok terkenal banget. Sebenarnya dari mana Sukamandi itu? Kecamatan Ciasem, iya Kecamatan Ciasem. Kabupaten Subang. Semoga Allah beri antum hidayah ya. Kalau di Sunda tuh gimana Mas Dimas? Nama antum Dimas apa? Dimas Purimas apa Dimas apa? Ya, oke. Itu kalau misalnya tamunya orang biasa, tetangga biasa, disuguhin apa? Kopi itu udah bagus itu. Masa sih kopi, kasih kopi? Enggak usah kasih makan. Tapi tamu itu bawa makan. Tetangga datang, dia bawa makanan. Gimana? Terima aja. Enggak, dia bawa makanan buat dimakan sendiri di rumah antum. Pelit. Kalau dia ngasih makan antum terima. Antum kasih makan lagi enggak baliknya? Kagak. Oke. Kalau tamu itu tamu besar, misalnya Pak RT, Pak RW atau Pak Lurah, dikasih apa? Iya, maksudnya biarin masuk, terus dikasih apa? Enggak dikasih apa-apa. Kopi gitu enggak. Air keran. Enggak disuguhin apa-apa. Kipas angin dinyalain enggak? Enggak. Ini beneran ini. Ini masih polos ini yang jujur kayak gini nih. Beneran kayak gitu. Ntar Pak Lurah malah gimana? Kayaknya sia-sia ngajar kayak ini, kayaknya sia-sia ini. Iya susah punya murid kayak gini, susah ini. Gimana Pak didikan antum Pak? Yang antum kayak gitu, yang ngajarin siapa? Bapak atau? Yang ngajarin siapa? Kok maksudnya udah biarin aja sendiri, bukan bapak, bukan. Gak boleh kayak gitu ya Mas, ya Dimas, jangan kayak gitu. Anda belajar hadis ini, muliakan tamu. Tapi kalau misalnya ustadznya bukan anda, ustadz lain datang, anda gak mau pokoknya. Ustadz lain datang, antum kasih apa? Datang bertamu terus ngobrol, kasih minum nggak? Parah banget ini. Oke, Pak Andik bertamu ke rumah antum kasih apa? Ayo. Hah? Makanan. Kurang ajar ini. Ini. Jangan gitulah. Makanya nggak mau datang ini.
Biar ustadz lain aja yang datang. Kalau misalnya keluarga besan atau keluarga calon datang ke rumah antum, antum kasih apa? Biar aja. Masya Allah ini. Kayaknya ikhwan kita harus banyak-banyak menambah doa dalam sholat buat dia. Gimana ya? Antum muliakan tamu antum lah Dimas. Jangan biarin aja, jangan gitu, jangan biarin aja. Nanti gimana kalau antum yang diperlakukan seperti itu kadang-kadang malah sakit hati antum. Jangan biarin, kasihlah air. Siap ya insya Allah. Madu. Oh. Bukan nih ya. Teh manis. Anda nggak tahu nih manis apa enggak nih? Bismillah. Madu ini bukan teh manis. Madu kasih, air madu ya. Iya orang, ini kok beda rasanya. Biasanya orang nyuruh teh manis, kopi. Ini manis madu nih, Masya Allah. Orang bakal seneng. Antum jangan biarin aja datang, ngobrol aja. Sampai dia batuk-batuk juga. Antum gak ngerasa? Batuk pak. Di komik aja tuh ada warung. Ya nggak gitu. Kadang tamu bakal memberi isyarat. Aduh, kering nih gitu. Iya, antum jangan bilang kering. Emang sih udah berapa lama nggak hujan gitu. Jangan gitu. Ya. Mulaikan tamu biar ini berarti iman antum kurang ini. Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena memuliakan tamu ini pahalanya besar. Tamu itu berkah, dengan banyak tamu ke rumah itu berkah, insya Allah berkah. Ntar dia selesai dari bertamu, dia bakal mengenang servis antum sebagai sahibul bait. Senang, Masya Allah ini di mas itu kalau ngelayan tamu itu, Masya Allah kita ngasih cuman lemper, dia kemudian ngasih gado-gado. Kemudian ngasih bingkisan madu berapa bungkus, ngasih banyak, kita pulang tuh udah kayak dari supermarket. Jadi pada senang. Akhirnya pada banyak bertamu sama antum. Karena bawaannya banyak. Iya. Insya Allah. Enggak, rezeki itu dari Allah. Unfik alaika kata Allah. Berikanlah nafkah, aku akan menafkahimu. Janji dari Allah itu, beneran. Siapa yang banyak sedekah, Allah lah yang menggantinya. Gitu. Iya. Ya. Ya, ana lagi nasihatin antum nih supaya benar nih. Ya begitu Dimas. Jangan seperti itu. Atau kalau misalnya uruf yang ada pada daerah antum seperti jangan diikuti karena ini sekarang zaman globalisasi. Orang-orang bisa dari mana datang ke mana. Misalnya tamu ke rumah antum bisa aja dari Jakarta. Yang mana urufnya beda. Ntar di samping rumah jauh-jauh dari Jakarta ke rumah antum nggak disuguhin. Nggak disuguhin air, jangan. Ya, suguhin air. Ya kalau perlu satu box air mineral. Nih, pilih aja yang mana. Atau tanya, antum mau apa? Air putih, apa teh, apa kopi? Atau apa gitu. Maka tamu akan merasa dihormati kan kayak gitu. Udah apa aja lah kata tamu gitu. Ya. Antum kasih yang terbaik. Atau kasih ketiganya. Nih, sok. Yo. Air putih, kopi, teh, ini gulanya. Ya. Kalau misalnya kurang ini ada tehnya, sasetnya, ini kopi ada sasetnya, bikin sendiri kalau misalnya kurang. Sekarang dispenser dibawain buat dia. Ya. Gitu. Ya begitu ya Dimas ya. Nanti pas pulang kampung amalkan itu. Kapan pulang kampung? Februari. Iya. Februari undang teman-teman ke rumah. Traktir mereka air putih. Iya. Ya mungkin situ aja, sampai situ aja insyaallah. Kita hadis ini udah habis insyaallah, udah 1 jam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ayo Mas Arif di estafet ananya. Antum bukannya anak yang kesini, non bapak antum yang di itu udah. Tuh ada lagi Pak, ada lagi Pak. Ini jangan banyak-banyak lah yang nanya ini apa pekan depan aja anda jawab ya. Banyak sekali pertanyaan. Enggak ada pertanyaan yang kemarin kan yang satu kertas itu. Assalamualaikum izin bertanya Ustadz. Afwan, saya masih belum paham saat menerima tamu yang mahram dan tidak mahramnya. Contohnya saya punya kakak yang sudah menikah.
kakak saya ke rumah kakak saya. Hukumnya apa Pak Ustadz? Nah ini dia nih, udah mulai lagi nih error nih. Saya punya kakak yang sudah menikah. Kalau saya ke rumah kakak saya hukumnya apa Ustadz? Kenapa? Emang apa? Saya punya kakak sudah menikah. Kalau saya ke rumah kakak saya hukumnya apa? Emang apa? Apa maksudnya apa nih? Ke rumah kakaknya. Kakaknya mahram enggak? Enggak, ini kakak perempuan apa laki-laki nih? Ya nanya laki-laki kan ya? Kakaknya perempuan apa laki? Laki mungkin ya, abang gitu ya. Maksudnya istrinya, kakaknya kali ya. Ya ke rumah kakaknya boleh selama ada kakaknya, selama ada abangnya. Jadi nggak berduaan sama kakak ipar, gitu ya maksudnya kali ya. Iya. Begitu. Kalau misalnya ternyata di rumahnya cuma ada kakak ipar, nggak boleh. Jangan. Mungkin dari balik pintu aja. Oh di mana masnya? Oh masnya lagi kerja. Ya udah. Udah pulang, jangan ngendok di situ. Nungguin terus. Ya jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW bertetangga atau bermuamalah dengan orang kafir seperti Nasrani ataupun Yahudi dan musyrikin? Muamalah Rasulullah SAW terhadap mereka sebagian muamalah terhadap umumnya manusia. Ya, sama, tidak menyakiti tetangganya, dan bahkan Rasulullah SAW berakhlak mulia dan juga menyeru dengan akhlak tersebut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap muamalah Rasulullah SAW pada asalnya adalah kepada kaum muslimin, bukan kepada orang kafir. Dan di antara bentuk bukti bahwa Rasulullah SAW bermuamalah dengan baik terhadap orang Yahudi, Rasulullah SAW minjam sesuatu karena segera sangat butuh kepada orang Yahudi. Ya. Ini bukan berarti antum harus minjem duit, bukan. Tapi Rasulullah ketika itu butuh uang atau dinar atau dirham, butuh uang, dana untuk keluarganya. Namun beliau tidak mau minjem ke siapa? Sahabat-sahabatnya. Akhirnya beliau ke siapa? Orang Yahudi. Kenapa beliau nggak pinjam sama sahabatnya? Ya nggak bakal pinjemin sama sahabatnya. Diapain? Dikasih. Dan itu yang beliau nggak mau. Kalau sahabatnya ngasih sesuatu, nih kaidahnya Rasulullah SAW dalam muamalah. Rasulullah kalau misal dikasih sesuatu, beliau menerima. Tapi beliau tidak meminta, bukan sebelum itu. Tidak memberikan isyarat supaya orang itu ngasih apa, gitu loh. Paham enggak? Ini bentuk minta-minta secara halus. Ngerti? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk beliau tidak mau meminta-minta secara halus, secara langsung, enggak mau. Yaitu ketika beliau lagi kesulitan nyari pinjaman, beliau enggak mau minjem sama sahabatnya. Karena kalau beliau gini aja, beliau udah habis sholat, ngomong aja sama satu sahabat atau bersahabat. Aduh, SPP belum, SPP lagi, kok SPP sih apa? Apalah lagi butuh duit nih. Maka apa? Sahabatnya kira-kira bakal bergotong royong nggak untuk bantu? Pasti. Untuk ngasih duit, ngasih apa? Pasti. Para sahabat pengen nyari berkahnya, pengen menyenangkan hati Rasulullah SAW. Tapi beliau nggak mau kayak gitu. Beliau minjemnya sama orang Yahudi karena beliau tahu orang Yahudi kayak gimana bakhilnya untuk Muslim. Apalagi untuk Rasulullah. Sampai digadaikan baju besinya Rasulullah SAW. Ya, sebagai barang jaminan. Nah, di sini Rasulullah SAW sampai minjemnya sama orang Yahudi, menunjukkan bahwasanya beliau bermuamalah dengan baik dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini percaya sama Rasulullah, tetapi tetap menyempitkan perkara karena saking jeleknya orang Yahudi ini. Ya begitu. Maka boleh, sebagaimana Rasulullah SAW, kita
bermuamalah dengan orang-orang Nasrani atau Yahudi atau orang kafir pada umumnya. Iya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Apa? Kif? Ayatnya gimana, ikhwan? Ala kulli hal antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya, kama qala Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala tidak melarang untuk berbuat bar, yaitu berbuat kebaikan, berbuat bir, ya kebaikan, dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian. Tidak masalah. Ya seperti itu ya, maka tidak masalah insyaallah. Ya, muamalah dengan baik dengan orang-orang kafir, tetapi bukan muamalah yang ada mujamalah diniyah. Enggak. Mujamalah diniyah ini basa-basi keagamaan. Seperti apa bilang selamat hari Natal? Enggak. Ngapain kita kayak gitu? Ya, selamat hari Natal ya. Selamat Easter ya. Selamat apa pun kemudian kita seolah-olah ridha kepada syiar agama mereka. Enggak boleh seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya, jika berbicara tentang sahabat Nabi, apakah itu termasuk ghibah? Berbicara tentang sahabat Nabi apa dulu? Kalau kekurangan sahabat Nabi atau kesalahan sahabat Nabi antum bicarakan, nah ini tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk membicarakan kekurangan, maka ini termasuk ghibah. Bahkan ini seburuk-buruk ghibah. Tetapi ketika antum maksudkan di sini ada riwayat sahabat Nabi punya kekurangan ini dan terjadilah hukum ini, maksudnya adalah ilmu dan faedah dan ibrah, maka ini bukan ghibah sama sekali. Contoh misalnya ada seorang dari sahabat Nabi, ada perempuan Ghamidiyah yang dia mengaku dirinya berzina dan ini hamil karena zina. Ini keburukan dan disebutkan dalam hadis. Diwartakan dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, dipelajari. Ini semua bukan ghibah. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui hukum syar'i berkaitan dengan rajam bagi pezina. Bagi perempuan atau laki-laki yang berzina. Ini bukan ghibah. Tapi kalau misalnya maksud antum hanyalah untuk mengetahui, tuh lihat tuh fulana berzina, tuh lihat tuh fulan berzina. Ada juga yang namanya Ma'iz dari sahabat Nabi yang juga melakukan zina. Kalau kita hanya lihat sahabat dia berzina. Dengan adanya mengejek, merendahkan, maka ini menghina sahabat Nabi, maka ini enggak boleh. Ini seburuk-buruk ghibah. Jadi bedakan. Ya, biasanya sih kita menyebutkan atau dalam hadis disebutkan ada beberapa kekurangan beberapa sahabat. Itu tujuannya untuk apa? Untuk ibrah dan hukum syar'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya, kenapa Rasulullah SAW tidak pernah azan? Assalamualaikum. Salam lagi dia. Ustaz, Anda mau tanya, banyak balapan liar, hukumnya apa ya Ustaz? Taib. Jangan-jangan ada salam lagi nih, jangan-jangan. Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah azan? Karena itu bukan tugas imam. Azan itu tugas muadzin. Makanya yang lebih tepat adalah muadzin dengan imam itu beda orang. Jangan yang muadzin dia juga, yang qomat dia juga, yang muadzin dia juga. Makmumnya jin qorinya sendiri. Yang enggak, muadzin ada sendiri. Dan ketika ada muadzin di suatu masjid, enggak boleh orang lain azan. Hatta imam. Enggak boleh. Imam terus azan nyelonong gitu aja, enggak boleh. Muadzin biar muadzin, tugas muadzin. Hatta terlambat muadzin, tunggu muadzin yang azan, biar dia tugasnya dia. Kecuali muadzin itu mengizinkan. Nah, muadzin di zaman Nabi SAW ada minimal 3 atau 4 muadzinan, lupa. Anak kuliah di antaranya yang paling masyhur ganti-gantian terutama di waktu subuh, yaitu Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah. Maka Rasulullah SAW sudah menugaskan mereka, kelas mereka yang azan, kelas itu hak mereka, tugas mereka. Jadi imam, udah jadi imam aja, nggak perlu mempersiapkan diri. Ngapain imam, Pak Imam? Mau azan, udah biar saya aja. Saya aja. Nanti komat juga di gitu. Ya. Ntar lama-lama sholat dewean, ya mati kubur dewe nanti lama-lama. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, Anda mau tanya, banyak balapan liar. Hukumnya apa? Apa maksud balapan liar ini? Liar di sini maksudnya apa nih? Di jalanan yang bukan untuk balapan gitu ya?
Kalau maksud balapan liar itu adalah balapan bekicot misalnya, makanya itu nggak masalah. Karena bekicot itu liar memang, tapi nggak masalah. Iya, lomba balapan bekicot itu arenanya. Bekicot siapa yang menang misalnya. Kasih madu dikit lah gitu biar. Tapi di sini kalau kalau ada balap liar maka hukumnya haram. Haram dari segi apa? Satu, jalanan publik, ini public place. Tidak muhayya untuk balapan, tidak dibuat untuk balapan, melainkan untuk manfaat untuk umum orang, kaum muslimin atau manusia untuk normal jalan. Maka balapan ini menyalahi aturan, menyalahi fungsi dari jalan tersebut. Kedua, balapan liar ini akan memberikan kesempitan bagi pengendara lain. Dan ini terjadi hak. Ada beberapa kali mengalami hal seperti ini, bukan anak pelakunya. Waktu di Taman Mini itu, kan jalan Taman Mini kan panjang tuh kan. Dulu geradakannya belum begitu ada dulu. Sekarang kan kadang-kadang kan ada tuh. Dulu belum begitu ada. Lempeng aja tuh, itu istiqomah aja itu. Nah itu kalau malam minggu, bukan malam minggu udah, bukan malam minggu lagi itu. Hari Ahad atau Sabtu dini hari. Itu suka ada balapan liar di situ dulu. Bahkan Anda pernah ngelihat. Dan Anda saksikan ketika Anda mau kajian KKBT City. Jam 3 atau jam setengah 4. Anda lewat situ, itu bejibun para pemuda-pemudi. Itu ratusan. Ada di emperan, di emperan yang arah Masjid Tin itu. Itu berderet semua. Jam 3. Ngapain ikhwan? Tahajud. Tahajud dari mana tahajud? Gak ada yang bawa sejadah. Itu semua ngapain nih? I'tikaf. Bukan qiyamul lail. Ya qiyamul lail balapan. Itu mereka ngetrek kemudian balap. Ya, Masya Allah itu. Ya Allah, kesian pemuda-pemuda ini. Nah itu, menyempitkan banyak pengendara. Ketiga, balapan liar mewariskan kesombongan. Pasti. Coba, antum lihat aja yang balapan liar. Motor mereka imam modif, imam motor trendy yang balapan dan seterusnya. Pasti gitu kan ya. Nggak ada mereka pakai Mio, balapan liar pakai Mio atau pakai Supra Ana misalnya. Nggak ada. Pasti ada gengsi-gengsi kemudian dikeras-kerasin, ngebul ke belakang kemudian dan seterusnya. Ada sisi kesombongan. Kemudian yang keempat, balapan liar itu biasanya dilakukan di waktu kapan? Malam. Waktu-waktu bagusnya qiyamul lail, seperti malam terakhir. Ini berarti mengganti. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan mengganti sesuatu yang baik yaitu qiyamul lail dengan sesuatu yang khabith seperti ini. Dan juga yang kelima pastinya adalah melanggar peraturan daerah atau peraturan pemerintah, itu pastinya itu. Maka haram melakukan hal seperti itu. Haram juga menontonnya. Apalagi antum jadi cheerleadernya, haram. Antum yang inin garis pakai bendera di depannya. Enggak, haram. Semuanya haram. Menonton aja enggak boleh. Senin 3 Januari. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda mau tanya untuk laki-laki normalnya nikah di umur berapa Ustadz? Ini nggak tahu ini. Beda-beda. Tergantung dia kebutuhannya. Kadang normalnya 25, kadang normalnya 22, kadang 20 udah normal. Sebenarnya yang penting normal aja dulu gitu loh. Iya. Karena percuma antum nanya usia berapa 30. Kalau nggak normal ya nggak bakal nikah. Maka coba normalin dulu ya. Usia antum berapa ada? Bismillah nikah. Kalau emang udah ada yang disuka, kepingin dan nikah. Bismillah. Assalamualaikum. Ini banyak assalamualaikumnya banyak banget ini. Sama kayak ini orang ini. Sama ini kertasnya ini. Tuh. Robekannya kayak serupa ini. Iya, sinar dunia dua-duanya. Iya bener sama ini. Tapi tulisan ini sama ini beda ini. Kayaknya nih temannya nulis, terus dia numpang, terus dia nulis lagi di sini. Ini siapa ini orang ini? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, cari ukhti yang bercadar apa tidak Ustaz? Ente tuh nanya apa? Gimana nih maksudnya? Ustaz, Ana mau tanya, cari ukhti yang bercadar apa tidak Ustaz? Enggak, ini nanya tentang siapa?
Antum nyari atau antum nanya karena Ustaz lagi nyari cadar apa? Ini mau apa? Mau antum apa? Ha? Coba baca coba. Ustaz ana mau tanya, cari ukhti yang bercadar atau tidak Ustaz? Ini nanya apa-apa? Hah? Apa mensugestikan ana? Hah? Enggak, atau antum nih sebenarnya pengen nanya, maksudnya rekomendasi gitu ya. Akhi, antum mau yang bercadar atau tidak? Yang penting berjilbab dulu itu. Yang penting manhaj sunnah salafiyah insyaallah. Kalaupun dia belum bercadar, bismillah nanti insyaallah bercadar. Kalau yang udah bercadar alhamdulillah, tapi yang anda absolutkan tidak mesti antum mendapatkan yang terbaik dari yang bercadar, belum tentu. Itu yang bisa antum jangan membarometerkan kalau yang enggak bercadar pasti nanti jelek apa namanya? Kelakuan jelek. Enggak mesti, kawan. Enggak mesti. Kadang-kadang yang belum bercadar justru bisa aja lebih taat. Ini kan tergantung dengan ketaatan dirinya. Kita nggak tahu. Tapi kalau antum dapat yang bercadar, taat, baik agamanya, jaga salat, jaga kemaluannya dan seterusnya, alhamdulillah. Tafadhol antum boleh targetkan yang bercadar, bagus. Ya, karena dia udah menjaga diri dari awal. Alhamdulillah. Tapi jangan pastikan bahwasanya yang bercadar pasti lebih baik, belum tentu. Tapi kalau Allah takdirkan kemudian ternyata antum dapat yang belum bercadar, tapi jilbabnya lebar, alhamdulillah. Itu yang terbaik buat antum. Jangan yang cari yang belum berjilbab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya. Misalnya istri susah dikasih tahu, tapi tetap ana mau tanya, misalnya istri susah dikasih tahu, tetap aja susah Ustaz. Apa hukumnya? Hukumnya apa Ustaz? Ini kayak kemarin yang kertas yang lempar sama nih pertanyaannya. Ribet banget ya. Ana mau tanya misalnya istri susah dikasih tahu, tetap aja susah Ustaz. Apa? Sebelumnya antum udah punya belum istri? Kalau belum punya istri jangan ngomong ini dulu. Miliki dulu istri, punya dulu istri, baru antum tanya. Jangan kemudian berpikir dari nanti istri saya susah enggak ya susah dikasih tahu enggak ya? Antum coba ngaca dulu deh. Ya. Nikah aja belum udah mikir yang ke situ susah enggak dikasih. Ya itu qadar nanti lihat nanti gimana. Siapa tahu Allah terpertemukan dengan yang mudah dikasih tahu, taat pada antum insyaallah. Enggak usah mikir kayak gini nanti lama-lama enggak nikah, antum lama-lama karatan, lama-lama kayak gini mikir terus. Ya. Bismillah. Ya, ini gimana? Istri susah dikasih tahu nanti gimana? Antum juga emang mudah dikasih tahu. Hah? Bisa aja antum juga dibangunin susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali aja. Ini kalau satu penanya satu kali aja. Assalamualaikum. Ustaz, ana mau tanya cara mendidik anak kecil. Susah. Ada juga enggak susah didiknya, Ustaz? Awal gelap. Lihat. Lama-lama dia nanya cucu lagi. Awah. Antum terusin aja perjuangan antum, udah enggak usah. Ana enggak peduli antum. Terusin lanjut aja lah. Macam-macam. Ala kuliah ya seperti itu tadi, ana enggak mau jawab yang terakhir. Antum punya istri dulu. Pertama step nikah. Pertama yang dari 4 soal itu yang pertama antum ngaca dulu. Ya udah cocok belum nikah gitu loh. Usia antum berapa? Pas enggak udah nikah? Kalau udah pas dan antum pengen nikah, udah punya penghasilan, bismillah. Kemudian apa tuh kedua tuh tadi tuh? Kesadaran. Dah, dapat cadaran apa enggak? Pokoknya tawakal sama Allah, udah cari cepetan cari wasilah. Tanya-tanya teman, punya enggak adik atau punya saudara atau punya kenalan enggak yang siap nikah? Bismillah. Dapat cadaran alhamdulillah. Dapat yang enggak cadaran alhamdulillah. Ya, enggak usah jauh-jauh. Kau kejauhan antum enggak nikah-nikah, kau pikir kayak gitu terus nanti kau punya anak gimana, susah enggak ya? Tapi kadang anak ada yang enggak susah. Udahlah, antum jalan aja dulu. Iya. Sekalian antum tanya aja ntar kalau udah punya kontrakan kira-kira Ustaz token gimana ya caranya? Nanya cara mencet token gimana? Aduh, akhi, antum ribet pikiran kayak gitu. Bismillah. Udah, Allah akan mudahkan pada antum. Kalau antum tawakal, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Kalau antum tahu udah berazam tawakal sama Allah, Allah mudahkan. Enggak usah nanti istri antum baik insyaallah, mudah dikasih tahu. Anak antum insyaallah baik, gampang diatur. Soleh semua, hafizah. Insyaallah. Tuh, biar yakin tuh. Ayo, sok. Mau nanya apa lagi? Cucu, cicit. Ayo. Sok. Siapa ini? Antum nih Mas jalan-jalan? Hah? Enggak tahu. Enggak kok kayak gini. Antum bukan? Antum. Berarti ada yang lebih dari antum dong. Kok bisa kayak gini? Masya Allah. Dari kemarin nih Mas. Bukan antum ya, benar? Dari kemarin. Allahul musta'an. Yang kemarin itu panjang, beribet pada sama intinya. Sekarang sebenarnya disingkat-singkat, tapi nggak ada faedahnya. Ya Allah. Udah. Fastaqim kama umirta. Enggak tahu siapa yang tanya tadi. Udah istiqomah aja. Cari insyaallah bismillah. Insyaallah dibantu sama teman-teman. Ya begitu ya. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.